Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauhid Alfansa dari Telkom University Purwokerto, jurusan S1 Sistem Informasi dari kelas SI 06C. Teman-teman semuanya, di sini saya ingin membagikan sedikit mengenai mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Dan pada video kali ini, saya ingin berbagi cara dan juga praktik bagaimana membuat skema data warehouse dan juga mengolah data menjadi beberapa dimensi. Untuk info lebih lanjut, silakan simak video ini. Oke, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus mendownload tools utamanya terlebih dahulu. Tools utamanya itu apa? Tools utamanya adalah Pentaho Data Integration. Kalian bisa searching atau kalian bisa cari di device kalian masing-masing, baik itu di Google Chrome maupun Microsoft Edge. Lalu selanjutnya pastikan juga komputer kalian atau laptop kalian ini memiliki yang namanya Java Database Connectivity. Nah, pastikan itu ada dan terinstall di komputer atau laptop kalian. Lalu selanjutnya, pastikan juga laptop atau komputer kalian memiliki Java Development Kit, yang mana JDBC dan JDK ini nantinya yang akan membantu seluruh proses dan progres dari pembuatan si skema data warehouse yang akan kita lakukan dalam video ini. Lalu yang tidak kalah penting lagi adalah kalian juga harus mendownload yang namanya tools SAMPP Control Panel, yang mana SAMPP Control Panel ini nantinya kalian akan melihat bagaimana si database-nya nanti itu disimpan di localhost PHP MyAdmin-nya. Ini sebagai kontrol panelnya lah ibaratnya, seperti itu. Dan saya sarankan kalian mendownload yang versi terbarunya ya guys. Dan kalau sudah kalian download semuanya, kalian bisa beralih ke file yang sudah kalian download tadi, file data integration-nya, dan jangan lupa filenya itu kalian ekstrak dan juga kalian install. Nah, kalau sudah kalian cek terlebih dahulu semua kelengkapannya, takutnya setelah diekstrak itu nggak ada isinya ya guys. Jadi kalian harus perhatikan betul-betul. Oke, sebelum kita memulai atau memasuki video utamanya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua mengenai SAMPP Control Panel dan juga database. Oke, setelah kalian download SAMPP Control Panel, kalian bisa langsung nyalakan pada bagian Apache dan juga MySQL-nya. Lalu kalian bisa klik pada bagian MySQL, klik admin kalau sudah nyala ya guys. Kalian bisa klik admin, nanti akan diarahkan ke dalam link atau halaman localhost PHP MyAdmin. Dan di sini saya ingin memberikan sedikit informasi bahwasannya kalian sebelum melakukan skema data warehouse, kalian harus memiliki terlebih dahulu database-nya gitu guys. Jadi kalian punya sebuah database yang cukup besar atau sebuah database mentah yang nantinya akan dibuatkan skema menjadi beberapa dimensi. Saya di sini mengambil contoh sebuah database yaitu PHI_minimart, di mana dalam PHI_minimart ini terdapat beberapa tabel yaitu MS cabang, ada MS harga harian, MS karyawan, MS kategori, MS kota, MS produk, MS provinsi, dan TR penjualan. Seperti itu guys. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasannya pastikan kalian sudah memiliki database-nya terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa langsung masuk ke dalam file data integration yang tadi sudah kalian download dan kalian klik spoon di sini. Ya, spoon aja dengan tipe filenya itu Windows batch file. Kalian bisa klik dan nanti kalian akan diarahkan ke dalam tools atau ke dalam aplikasi dari Pentaho Data Integration itu sendiri. Seperti itu. Kita tunggu. Oke, sekarang kita sudah berada di halaman utama dari Pentaho Data Integration ya. Nah, jadi buat teman-teman, disclaimer terlebih dahulu, ini adalah skema yang sudah saya buat sebelumnya, dan untuk mempersingkat waktu jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mendesain atau membuat skemanya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit demi sedikit saja, seperti itu ya teman-teman.
Dan tampilan awalnya buat teman-teman itu pasti masih kosongan, dan nanti saya akan beritahu juga ini tools-tools apa saja yang digunakan pada pembuatan skema ini. Oke, sebelum masuk kepada skemanya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai database connection-nya. Jadi dalam database connection di sini ada dua database yang kita koneksikan. Yang pertama yaitu saya membuat database yang bernama con-phi-minimart. Di sini kita lihat database ini seperti apa. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Oke, sedang loading untuk membukanya. Kita tunggu saja. Ya, jadi pada database connection yang bernama con-phi-minimart ini adalah sebuah database, sebuah tipe database yang terhubung langsung kepada database utama yaitu phi_minimart dengan nama connection name-nya yang sudah saya tadi sebutkan, con-phi-minimart dengan tipe connection-nya itu MySQL ya guys, dan aktif dan aksesnya itu native JDBC. Nah, ini yang tadi juga saya sebutkan sama teman-teman di awal, kenapa kita harus download yang namanya JDBC dan juga DDK. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya buat ini, buat akses dari si database itu sendiri supaya terkoneksikan. Lalu hostname-nya kita isi saja localhost. Database name-nya tentunya kita sambungkan dengan database utama teman-teman sekalian. Kalau saya di sini phi_minimart, port number-nya ini udah otomatis. Lalu username-nya kita isi dengan username tipe data root. Lalu selanjutnya kita punya satu database lagi yang namanya con-dw-phi. Oke, selanjutnya kita punya yang namanya con-dw-phi. Di dalam con-dw-phi ini adalah sebuah database cadangan yang harus teman-teman buat juga, karena con-dw-phi ini nantinya akan kita bedakan. Con-dw-phi ini nantinya akan dibuat untuk menyimpan beberapa dimensi yang sudah kita skemakan nantinya. Seperti itu guys. Jadi di sini juga sama, connection tipenya MySQL dengan aksesnya itu native JDBC. Lalu settingan hostname-nya dan juga masih sama seperti yang tadi, localhost, dan database name-nya ini kita koneksikan dengan database yang sudah kita buat sebelumnya terlebih dahulu di phpMyAdmin. Username-nya juga kita isi dengan root. Oke. Jika sudah, kalian bisa tes di sini kalau misalkan kalian mau mengetesnya. Dan kalau misalkan sudah sukses, kalian tinggal pencet OK dan itu otomatis akan terhubung sendiri. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian utama yang paling penting. Nah, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian. Di sini saya sudah membuat terlebih dahulu rancangan skemanya. Ya, jadi di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian dan isinya saja, bagaimana koneksinya ini bisa tersambung sampai dengan dim karyawan. Seperti itu. Untuk tools-toolsnya ini di sini ada banyak banget ya guys. Di inputan sendiri itu kita pakai tabel input. Nih, tabel input tuh yang seperti ini guys. Nih, ini tabel input. Ini bisa kalian klik, lalu bisa kalian klik juga ke sini, dipindahkan. Nah, ini nanti kalian bisa atur juga dari sini. Ini kalau tabel input nih sama bentuknya seperti ini. Ini namanya tabel input. Kita delete aja. Dan ini ada stream lookup. Nah, kalian bisa cari di sini ya guys. Disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti itu. Kalau tabel input kalian klik aja
searching di sini tabel input, nanti bakal keluar. Kalau stream lookup, terus seleksi kolomnya itu pakai tabel field, itu kalian bisa cari desain-desainnya itu di sini ada banyak sekali. Oke, kita masuk ke bagian utama dari tabel input yang bernama MS karyawan. Dengan connectionnya itu kita koneksikan kepada strip PHI, strip minimart sebagai database utamanya. Oke, di sini saya mau jelasin juga bahwasannya dari PHI minimart ini nanti kita akan mengambil database yang mana database tersebut merujuk pada MS karyawan. Setelah itu gimana sih biar muncul select seperti ini, tulisan SQL seperti ini? Kalian bisa pencet aja get SQL select statement. Kalian bisa pencet ini, itu nanti langsung terhubung ke database utama yaitu PHI minimart. Lalu kalian pencet tabel, lalu kalian pencet yang bagian MS karyawan sesuai dengan step name-nya ya guys. Do you want to include the field names in the SQL? Klik yes. Lalu kalian klik saja OK. Kalau kalian mau preview silahkan kalian preview, cuma kalau saya langsung saya klik OK. Lalu pada bagian MS cabang itu sama juga, konsepnya juga sama, dihubungkan kepada connection PHI minimart, itu database utama kita yang kita gunakan nanti. Lalu get SQL select statement, kalian pilih aja tinggal tabelnya MS cabang. Nah ini kalian klik OK, yes, itu akan muncul juga guys di situ guys. Lalu klik OK. Lalu pada bagian stream lookup di sini saya beri nama stream lookup cabang karyawan. Nah, pada stream lookup ini kita bisa mengatur tiap-tiap field dan value yang mau kita ganti atau mau kita gunakan, seperti itu guys. Jadi kalau saya di sini untuk bagian cabang dan karyawan kita ngambil dari lookup step MS cabang. Kita ambil kode cabang dan juga nama cabang. Dan di sini nama cabangnya sedikit kita rubah. Kita ganti menjadi nama area cabang. Jadi kalau kalian mau mengganti nama si fieldnya itu bisa di stream lookup ini buat ngatur-ngaturnya seperti itu. Dan buat kalian yang bingung gimana sih caranya biar tampil field-fieldnya, kalian bisa get lookup field, nanti fieldnya muncul semua. Dan kalian juga bisa pilih field mana aja yang mau kalian masukin, seperti itu guys. Jadi ini bisa di delete, bisa juga di get lookup field seperti itu. Lalu klik saja OK. Dan boleh buat koneksi ke ininya antar antar toolsnya ini, kalian bisa klik aja di bagian toolsnya ini, itu nanti ada gambar kayak semacam kabel seperti itu. Ini yang biar semuanya ini terkoneksi. Ini wajib terkoneksi ya guys, wajib terhubung dengan panah-panah ini. Lalu habis itu setelah dari stream lookup kita ke bagian yang namanya concept field, di mana concept field ini yang nantinya akan mengatur nama dari si karyawannya tersebut, mau yang digunakan tuh nama depan atau nama belakang atau bagian apa dari karyawan yang akan digunakan. Dengan target fieldnya di sini saya isi nama karyawan, dan fieldnya yang mau saya ambil adalah hanya nama depan dan nama belakang dari si karyawan tersebut gitu. Lalu kalau sudah yakin dan sudah benar, kalian klik OK. Lalu lanjut ke bagian seleksi kolom. Nah ini menggunakan tools yang namanya select values dengan step name seleksi kolom. Nah buat kalian yang juga bingung ini gimana sih caranya biar muncul semua field name-nya, kalian tinggal klik aja yang ini get field to select
Ini saya sudah mengklik dan ini sudah saya kelompokkan sebelumnya berdasarkan kebutuhan dari yang saya inginkan. Untuk bagian metadatanya nggak ada isinya, hanya select dan alternya saja. Kalau sudah, kalian bisa klik OK, lalu lanjut lagi. Setelah dari select values dengan nama seleksi kolom, kita terhubung dengan add sequence dengan step name yaitu sk_karyawan. Name of value-nya itu sk_karyawan. Lalu settingannya ini jangan lupa dicentang use counter to calculate sequence. Ini buat menghitung nanti bagaimana pemrosesan dari karyawan-karyawan yang sudah tadi kita pilih semuanya itu. Lalu OK. Setelah itu kita hubungkan lagi ke select values yang bernama atur field. Jadi kalau tadi kita mengatur fieldnya itu hanya 4, pada bagian ini kita tambahkan 1 field lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin field lagi nih, kalau sekiranya kurang, bisa kalian tambahin select values, lalu kalian atur ulang lagi fieldnya seperti itu guys. Ini saya tambahin yang namanya SK karyawan. Lalu kalau sudah, klik OK. Lalu setelah itu, ini adalah bagian terakhirnya, yaitu menggunakan tabel output. Kita di sini menggunakan tabel output dan ini kita beri nama dim karyawan atau dimensi karyawan, dan koneksinya ini sedikit berbeda dengan tabel input yang mana saya itu sudah jelaskan bahwasannya database yang baru tadi itu kita gunakan untuk menampung beberapa dim. Ya, jadi semua dim atau outputnya itu kita tampung dalam yang namanya connection con strip dw strip phi dengan target tabelnya dim underscore karyawan pada bagian ini. Lalu kalau sudah, kalian bisa klik SQL. Lalu di sini kalau misalkan nggak error, itu kalian bisa tampil apa saja yang sudah kalian buat ke dalam tabel dim karyawan. Lalu kalau sudah, execute, nanti akan muncul juga. Lalu klik OK, terus di close aja. Habis itu baru kita preview. Klik kanan, lalu preview, lalu quick launch. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kalau tidak error, ia akan menampilkan sesuai dengan yang tadi sudah kita seleksi atau sudah kita buatkan dimensinya. Di sini ada SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan juga nama karyawan. Kalau sudah, kita bisa close, dan di sini tandanya akan hijau semua ya guys. Dan setelah itu kita bisa langsung lihat nanti pada bagian terakhir itu sudah masuk, ini pasti ke PHP My Admin-nya atau ke database yang tadi sudah kita buat, database kosongan yang sudah tadi kita buat. Oke, seperti itu untuk bagian dim karyawan. Oke, lanjut ke dimensi yang kedua, yaitu saya ingin menjelaskan mengenai dimensi cabang. Oke, di sini sama seperti video yang sebelumnya itu, yang pada dim karyawan atau dimensi karyawan. Hal pertama harus kalian lakukan pertama kali adalah database connection-nya ya guys. Jangan lupa, ini database connection ini penting banget. Ini harus kalian buat lagi atau kalian koneksikan lagi. Dan kalau saya sih namanya itu saya samain aja kayak yang sebelumnya supaya tidak bingung. Dan untuk isinya juga masih sama seperti yang tadi. Ini kita bisa cek terlebih dahulu untuk memastikan bahwasannya database ini betul-betul terhubung dan sukses terhubung dengan database utama. Nah, untuk pada bagian connection pminimart-nya ini sama seperti tadi, tipenya masih MySQL dan aksesnya masih native JDBC dan localhost. Hostname itu localhost, database name-nya itu masih database utama yang akan kita
jadikan acuan dengan port number-nya yang sudah otomatis terisi sendiri dan juga username-nya kita isi dengan root. Ini kita bisa tes. Kalau sukses berarti dia berhasil terhubung, lalu kita klik saja OK, lalu kita cek kembali yang kon dw PHI. Ini adalah database yang nantinya khusus digunakan hanya untuk menyimpan bagian output, di mana isinya adalah dim dari setiap dim yang udah kita buat lah, intinya seperti itu. Dimensi-dimensi yang sudah kita buat. Di sini saya juga masih samakan namanya dengan nama constrip dw strip PHI dengan tipe hostname-nya yaitu localhost dan database name-nya itu saya hubungkan ke dw_PHI. Seperti itu. Ini kita bisa tes juga, dia sukses. Di sini kita klik OK, lalu klik OK, lalu dia akan nge-close. Oke. Sekarang kita mulai pada bagian penjelasan mengenai skema dari dimensi cabang. Kita mulai dari inputan yang pertama, yaitu ada MS cabang, tabel inputnya MS cabang. Di sini koneksi database-nya juga ke koneksi PHI strip minimart ke database utama ya guys. Seperti biasa, seperti yang sudah saya contohkan tadi, kita tinggal get SQL select statement di sini untuk mendapatkan statement SQL seperti yang sudah muncul. Ini saya hanya mencontohkan ulang saja. Kita pilih tabel yang MS cabang, nanti dia akan muncul seperti itu nanti. Nah, seperti itu stepnya ya guys. Lalu tabel inputnya ada dua, di sini ada MS cabang dan sebelahnya ada MS kota. Ini konsepnya juga sama seperti yang MS cabang sebelumnya. Kita tinggal get SQL select statement saja, lalu kita klik OK. Lalu di sini ada stream lookup. Nah, stream lookupnya di sini saya beri nama cabang strip kota, di mana lookup stepnya ini saya mengambil dari lookup step MS kota. Nah, disclaimer bahwasannya kalian tidak akan bisa memilih lookup step sebelum kalian menghubungkannya dengan kabel-kabel ini ya guys. Jadi ini tuh harus terhubung guys, supaya kalian tuh bisa saling akses, database itu bisa saling akses. Dan di stream lookup ini kalian itu bisa melakukan pencarian data itu secara dinamis, dan kalian tuh bisa memilih datanya itu secara dinamis. Field apa aja yang mau kalian gunakan itu bisa di sini. Tinggal kalian get lookup field, lalu tinggal kalian pilih field mana aja yang mau kalian pakai dan field apa aja yang mau kalian jadikan value utama di sini. Kalau saya field utama yang saya pakai adalah kode kota, seperti itu guys. Kalian tinggal klik saja OK. Lalu sebelahnya di sini ada tabel inputan lagi, yaitu MS provinsi, yang mana dari MS provinsi ini itu juga sama, ngambilnya itu dari database utama dengan tabel MS provinsi, seperti itu. Cara-caranya juga masih sama seperti yang tadi. Kalian tinggal get SQL select statement, lalu kalian pilih tabelnya, lalu kalian klik OK. Lalu di bawahnya dari MS provinsi dan juga stream lookup ini dihimpun di satu stream lookup lagi yang namanya provinsi, strip kota, strip cabang, dimana di sini kita mulai atur lagi datasetnya seperti itu dengan mengambil lookup step dari MS strip provinsi. Ini tinggal kalian get lookup field dan kalian pilih field mana aja yang kalian inginkan, yang kalian ingin masukkan nantinya di dalam dimensi cabang, seperti itu. Lalu kalian koneksikan lagi ke bawah. Ini ada seleksi kolom dengan menggunakan tools yang namanya select values. Di sini kalian juga bisa get field to select, lalu nanti muncul field name-nya.
Nah, kalian ini bisa seleksi nih kolomnya, mau apa aja yang kalian gunakan. Ada kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan juga nama cabang. Untuk metadatanya tidak kita isi apa-apa ya guys, kita kosongkan. Lalu klik saja OK. Lalu beralih dari seleksi kolom, kita beralih ke add sequence dengan step name SK strip cabang, dengan name of value-nya ini ngambil dari SK strip cabang _cabang. Oke, kita sudah sampai di bagian terakhir, yaitu bagian tabel output dari dimensi cabang, yang mana tabel output dari dimensi cabang ini sama seperti dimensi karyawan yang sebelumnya, yaitu terhubung ke connection DWPHI atau database kedua, yang mana database ini dikhususkan hanya untuk menyimpan dimensi-dimensi dari keseluruhan yang nanti kita buat. Setelah itu kita klik saja SQL, lalu execute. Ini untuk mengeksekusi seluruh tabel yang sudah kita buat di dim cabang ini supaya masuk ke PHP MyAdmin. Setelah itu kita close dan kita pencet OK. Lalu kita preview, kita tes terlebih dahulu untuk quick launch. Apakah ini berhasil? Ya, dan berhasil semuanya dan tampil sesuai dengan field-field yang kita inginkan tadi. Field yang kita inginkan dalam dimensi cabang ini ada SK cabang, kode provinsi, nama provinsinya, dan kode cabangnya, dan juga nama dari cabang itu sendiri yang diambil dari database utama yang sudah kita cari sebelumnya, seperti itu, database mentah. Lalu setelah dim cabang, kita beralih ke dimensi waktu, di mana sama seperti dimensi karyawan dan juga dimensi cabang, pada dimensi waktu juga database connection-nya ada 2, dan ini harus kalian masukkan sebelum kalian memulai proses dari skema itu sendiri. Dan di sini sedikit berbeda karena ini berkaitan dengan waktu, maka yang digunakan adalah generate rows di awal, bukan tabel inputan. Nah, jadi di sini value-nya juga diisikan. Value-nya diisi tahun 2001 strip 01, di settingnya adalah N atau 0, yang artinya tidak memiliki isi. Lalu dikoneksikan ke dalam add sequence yang bernama hari selanjutnya dengan name of value-nya hari _ selanjutnya. Lalu koneksikan lagi ke dalam kalkulator. Nah, ini kalkulator ini di sini paling penting ini. Jadi kalau saya di sini memberikan field atau memilih field berdasarkan hari atau waktu yang saya butuhkan. Di sini ada tanggal, tahun, quarter integer, quarter constant, dan quarter dan lain sebagainya nih, dari mulai kuartalnya saja dan bulannya serta harinya. Disertai juga dengan calculation-nya itu seperti apa, bentuk kalkulasinya itu seperti apa, dan juga value tipenya seperti apa. Kalau misalkan tanggal ya berarti date, kalau misalkan tahunnya berarti integer, dan tipe data lain kayak seperti string dan juga integer. Seperti itu. Dan kalau dirasa sudah cukup pada perhitungan ini, kalian bisa klik saja OK. Oke, bagian selanjutnya yaitu adalah data grid. Data grid ini digunakan untuk menyimpan data sementara atau memanipulasi data sementara. Jadi data sementara yang disimpan di sini adalah nomor bulan dan nama bulan dengan isi data yang sudah kita manipulasi, yaitu sesuai dengan nomor dan juga nama bulan.
Untuk bulan pertama yaitu Januari dan urut sampai dengan bulan ke-12 yaitu Desember, seperti itu. Lalu dari hitung hari dan juga nama bulan, kedua data ini dikirimkan ke dalam stream lookup. Dalam stream lookup ini nantinya akan di-generate ulang field mana saja yang kiranya diperlukan. Dan yang saya pilih di sini adalah bulan dengan lookup fieldnya itu nomor bulan dan nama bulan dengan tipe data string. Setelah sudah semuanya benar, klik OK. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa ya teman-teman, ini kalian tuh harus koneksikan, karena kalau tidak, data antara hitung hari dan juga nama bulan tidak dapat kita ambil atau tidak dapat kita generate di dalam stream lookup ini. Lalu dari stream lookup kita beralih lagi ke dalam SK waktu. SK waktu ini kita menggunakan modified JavaScript value dengan memasukkan script yang mana scriptnya itu berbunyi var SK waktu sama dengan tahun get integer. Ini udah settingan kita ya guys, untuk mengenerate tahun, bulan dan juga hari. Jadi nanti otomatis tahun, bulan dan juga harinya itu akan tergenerate sesuai dengan inputan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Field name yang kita ambil di sini adalah SK waktu dengan tipe data integer, panjangnya itu 16, precisionnya 2, dan replace value field or name-nya itu kita isi none. Kita OK, lalu di sini selanjutnya kita hubungkan ke yang namanya select values dengan nama atur kolom. Di sini akan kita atur kolom-kolomnya, kolom apa saja yang akan kita ambil dan yang akan kita tampilkan nanti, yaitu ada SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun, dan juga tanggal. Metadatanya kosong seperti biasa. Lalu jika sudah, klik saja OK. Dan ini juga bagian terakhir dari dimensi waktu. Koneksinya juga masih sama seperti dimensi cabang dan juga dimensi karyawan, yaitu ke dw_phi. Setelah itu kita SQL seperti biasa. Kita lihat tidak ada error. Kita execute supaya tabel yang di waktu ini masuk ke dalam phpMyAdmin. Lalu kita close, kita klik OK, klik kanan pada dim waktu, kita preview, lalu kita quick launch untuk mengetes apakah sudah berhasil semuanya. Ya, dipastikan sudah berhasil semuanya. Nih, sudah hijau warnanya dan checklist semua. Maka datanya juga akan tampil sesuai dengan select values yang sudah kita tentukan tadi. Ada SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun, dan juga tanggal. Seperti itu. Lalu kita close saja. Oke, bagian selanjutnya kita akan menjelaskan, atau saya di sini akan menjelaskan bagian dimensi produk. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, saya selalu mengingatkan kepada kalian bahwasannya database connection-nya itu harus dikoneksikan ya guys. Dua database ini tuh harus selalu kalian koneksikan di semua dimensinya. Dan tabel input yang pertama di sini adalah MS kategori. MS kategori ini diambil dari database utama yaitu pminimart. Dengan kita pencet aja nih get SQL select statement untuk mendapatkan si tabel MS kategorinya. Kita cari aja MS kategori, lalu kita klik yes, nanti dia akan muncul. Kita klik OK, dan juga sebelahnya juga ada tabel inputan MS produk, sama seperti yang tadi MS kategori ini ngambilnya di MS produk juga. Lalu lanjut lagi, kita beralih ke stream lookup. Stream lookup ini tempat kita untuk menghimpun atau menseleksi kembali field-field apa aja yang kita perlukan dan yang dianggap sebagai value utama, seperti itu. Nah, di sini kita pilihnya adalah kode kategori, field yang utamanya, yang kedua adalah nama kategori. Lalu hubungkan lagi dari stream lookup kategori produk ke dalam
select values yang bernama seleksi kolom. Ini kalian tinggal get field to select aja, lalu kalian pilih kolom-kolom apa saja yang ingin kalian masukkan ke dalam dimensi tersebut, ke data yang selanjutnya, seperti itu. Lalu kalau sudah, kalian bisa klik OK. Lalu di sini nanti akan dikirimkan ke dalam add sequence, ke dalam SK produk. Di sini name of value-nya SK produk sama seperti yang SK cabang dan SK karyawan sebelumnya. Kita klik OK saja, lalu ini cepat saja ya guys. Select values, selanjutnya kita ke select values yang terakhir, di mana select values yang terakhir ini kita memanipulasi data dengan menambahkan SK produk yang tadi belum kita tambahkan, supaya nanti bisa tampil dalam tabel output di akhir nanti. Dan kita sudah sampai ke tabel yang terakhir, yaitu tabel output dari dimensi produk, yang mana connectionnya ini ke database yang satunya yang khusus untuk menampung setiap dimensi-dimensi yang kita perlukan. Lalu kalau sudah, kita tinggal klik saja SQL, maka akan muncul tabel-tabel apa saja yang sudah kita buat, SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Kalau kita rasa sudah benar dan sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan tadi, kita klik execute supaya dia tereksekusi dengan baik ke dalam PHP MyAdmin. Lalu kita close, klik kanan, preview, dan quick launch. Kita tes dan berhasil ya guys ya. Di sini tampil semua SK produknya, kategorinya juga tampil semua, nama kategorinya juga tampil, ada sayuran dan juga minuman, kode produknya juga tampil semua, nama produknya juga masing-masingnya juga tampil. Oke, seperti itu penjelasan untuk bagian dimensi produk. Oke, kita masuk ke bagian paling akhir dari skema data warehouse, yaitu dimensi dari fact penjualan atau fakta penjualan. Nah, di sini kita tinggal menggabung-gabungkan saja setiap BIM-nya atau dimensi-dimensi yang telah kita buat sebelumnya. Oke, saya akan jelaskan, dan pastikan juga kalian database connection ini harus connect ya, keduanya ini. Tabel input yang pertama yaitu ada tabel transaksi dengan inputan connection database-nya itu ke database utama di sini. Lalu yang menjadi pembeda dari DIM cabang ini, kita connection database-nya itu kita ambil dari database yang khusus untuk menyimpan semua dimensi-dimensi dari setiap skema yang udah kita buat tadi, seperti itu. Lalu kita klik saja OK. Kalau sudah benar, ini kita hanya tinggal menginputkan saja, lalu kita koneksikan dengan SK-nya atau stream lookup-nya. Kita pilih apa saja yang ingin kita ambil. Kalau di sini saya di SK cabang itu saya akan mengambil kode cabang dan juga SK cabang. DIM produk juga seperti itu, sama. DIM produk sama juga seperti itu. Kalian tinggal get SQL select statement, sama yang seperti saya contohkan. Connectionnya itu ke database yang isinya khusus untuk menyimpan setiap dimensi saja. Lalu dihubungkan juga dengan stream lookup SK produk. Ini harus saling terhubung semua ya guys, supaya bisa saling koneksi ke database-nya itu mudah dia membacanya, seperti itu. Jadi DIM karyawan juga sama seperti itu. Kita lihat, ini hanya tinggal menghubung-hubungkan saja. Oke, kita skip. Kita beralih ke namanya tabel harian. Di sini ada tabel harian, yang mana tabel harga harian ini berfungsi sebagai acuan harga-harga dan juga kode produk, tanggal berlaku, dan lain sebagainya. Yang ini baru diambil dari database utama atau big database yang sudah kita siapkan tadi, yang bernama PHI Minimart. Lalu klik OK, lalu diturunkan kembali, diatur kembali di stream lookup-nya ini, mana kunci-kunci utama yang akan kita
pakai value-value-nya, ada kode cabang, kode produk, tanggal transaksi, dan juga yang lebih spesifik lagi di sini ada harga berlaku cabang. Lalu kita klik OK. Kalau sudah, dari situ kita beralih dari semua keterkaitan mulai dari SK cabang, SK karyawan, SK waktu yang sudah dihimpun termasuk dari harga berlaku di cabang, itu kita himpun lagi di yang namanya step name kalkulator. Dalam kalkulator ini akan kita masukkan pemrosesan melalui field yang kita beri nama total jual. Kalkulasinya A, bintang B, lalu field A-nya itu harga berlaku cabang, field B-nya itu jumlah pembelian dengan value tipenya non. Seperti itu. Kalau sudah diisi, ini supaya bisa mengkalkulat nantinya ya, harganya, jumlah pembeliannya, dan total transaksinya tuh bisa dikalkulasikan. Lalu setelah itu, yang terakhir kita masuk ke select values, di mana select values ini akan mengatur kolom-kolom apa saja yang akan kita tampilkan pada tabel output. Dan pada tabel output ini tentunya yang akan kita tampilkan cukup SK-nya saja, karena DIM-nya tadi datanya sudah dikirimkan melalui SK masing-masing dari dimensinya. Di sini ada SK produk, ada SK karyawan, SK waktu, SK cabang, dan lain sebagainya. Dan juga yang kelima ada tanggal transaksi, jumlah pembelian, dan juga total jual. Hanya itu saja yang kita perlukan. Lalu kita klik OK. Lalu kita beralih ke tabel output, yang mana tabel output ini juga terkoneksi dengan database yang khusus untuk menyimpan dimensi yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Lalu kita klik SQL. Kita pastikan dulu semuanya itu sesuai dengan seleksi kolom yang sudah kita buat. Ada 6 tabel, lalu kita eksekusi, kita klik OK, kita close, lalu tinggal klik kanan, preview, quick launch, dan kita tunggu. Kita lihat hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Ini memang sedikit lama karena pemrosesannya cukup panjang. Pengecekan setiap database ini cukup panjang. Dan ya, sudah mulai terlihat hijau-hijau yang menandakan keberhasilan. Kita lihat apakah datanya bisa tampil. Ya, alhamdulillah datanya berhasil ditampilkan. Di sini ada SK produk, SK karyawan, SK waktunya, SK cabang, tanggal transaksi, jumlah pembeliannya, dan juga total jualnya sesuai dengan inputan-inputan yang sudah kita masukkan. Oke. Sudah selesai pembahasan kita mengenai dimensi-dimensi dari data warehouse dan juga skemanya. Lalu bagaimana caranya kita ingin melihat setiap dimensi tersebut sudah masuk atau belum? Kita beralih ke yang namanya localhost phpMyAdmin. Kita beralih ke localhost phpMyAdmin dan masuk ke dalam database yang sudah kita buat tadi. Database khusus yang sudah kita buat hanya untuk menyimpan tiap-tiap dimensinya. Apakah dimensinya sudah masuk? Di sini dapat dipastikan bahwa dimensi tersebut sudah masuk. Mulai dari DIM cabang, DIM karyawan, DIM produk, DIM waktu, dan fakta penjualan sudah masuk. Sekian video yang dapat saya bagikan dan pembelajaran yang saya dapat bagikan mengenai skema data warehouse dan juga pengolahan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.